Sehingga pada tahun tersebut juga kami melakukan inovasi, yaitu adopsi metode agile dalam rangka pelayanan pasien COVID-19 di RSUD Waru Pamekasan. Rumah Sakit Umum Daerah Waru adalah rumah sakit umum milik pemerintah Kabupaten Pamekasan yang letaknya berada di daerah Pamekasan bagian utara dengan jarak kurang lebih 40 km dari pusat kota, dan biasanya kita menempuh waktu 1-1,5 jam dalam tiap perjalanan. Sekarang kami memiliki 5 dokter spesialis, 8 dokter umum, 19 bidan, dan 36 perawat. Kami juga mempunyai beberapa tenaga nakes lain seperti laboratorium, radiologi, gizi, dan beberapa tenaga non-nakes yang bergerak di bidang manajemen. Pada tahun 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Waru mempunyai kesempatan untuk divisitasi oleh Dinkes Provinsi Jawa Timur. Hasil dari visitasi tersebut kita diberikan 2 SDM, yaitu dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak. Dengan adanya 2 SDM tersebut sangat membantu rumah sakit kami dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga masyarakat di daerah Pantura tidak perlu lagi untuk pergi jauh ke kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan dengan adanya visitasi tersebut akhirnya berdampak pada rumah sakit kami. Rumah sakit kami memenangkan lomba inovasi, jadi kami meraih juara 3 untuk layanan publik di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2019, rumah sakit kami diberi kesempatan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini lebih tepatnya oleh Direktorat Jenderal Yankes. Jadi rumah sakit kami diundang untuk mendapatkan bimbingan teknis bersama dengan banyak rumah sakit lain dan puskesmas lain di daerah terpencil seperti Papua, Kalimantan, NTT, dan Arjesa. Saat kita melakukan layanan telemedicine ini, rumah sakit kami menjadi salah satu rumah sakit yang terbaik dalam mengimplikasi aplikasi tersebut. Kita sebagai percontohan, sehingga pada waktu itu pernah ada kami dari Provinsi Lampung ingin melakukan benchmark ke rumah sakit kami di tahun 2020. Namun qadarullah pada tahun 2020 itu terjadi badai Covid, sehingga untuk melakukan benchmark dari Dinkes Provinsi Lampung ke Kabupaten Pamekasan ditunda. Pada tahun 2020 itu sendiri akan diingat sebagai tahun perubahan peradaban dan transformasi bagi kehidupan manusia. Jika merujuk pada istilah Prof. Renon Kasali, itu adalah tahun-tahun yang disruptif, di mana terjadi perkembangan dan perubahan di semua sektor, termasuk dari sektor kesehatan. Pada tahun 2020 itu juga Rumah Sakit Waru dituntut untuk melakukan berbagai macam inovasi agar kami bisa melakukan pelayanan untuk pasien COVID-19. Pada dasarnya rumah sakit kami itu adalah rumah sakit tipe D non-BLUD, sehingga segala sesuatunya itu diatur sangat ketat oleh Perbup dan peraturan yang lain. Sehingga pada tahun tersebut juga kami melakukan inovasi, yaitu adopsi metode agile dalam rangka pelayanan pasien COVID-19 di RSUD Waru Pamekasan. Tentu kita banyak tahu bahwa adopsi metode agile itu sendiri sering digunakan di dunia startup. Nah, bagaimana mungkin
Metode yang sering dilakukan di dunia startup bisa dimodifikasi dan diaplikasikan di rumah sakit yang highly regulated. Tapi tentu saja ternyata bisa, karena adopsi metode agile itu sendiri tidak hanya mengubah suatu sistem. Di situ kita dituntut untuk mempunyai fleksibilitas yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang optimal untuk pasien-pasien di RSUD Waru Pamekasan. Pada saat itu, inovasi kami menyelamatkan kami. Jadi, pada tahun itu, hampir 30% dari pegawai Rumah Sakit Waru terpapar COVID-19. Di mana pada saat yang bersamaan kita juga menangani pasien lain. Jadi kita punya banyak pasien bedah, pasien dari kandungan, pasien anak yang juga harus kami rawat. Sehingga dengan adopsi metode agile tersebut, kita bisa setidaknya meminimalisir terjadinya kolaps di Rumah Sakit Umum Daerah Waru. Sebagai bagian dari adopsi metode agile itu sendiri, Rumah Sakit Umum Daerah Waru melakukan beberapa perubahan. Jadi, seperti yang diketahui, karena rumah sakit kami adalah rumah sakit tipe D, dan saat itu juga kami ditunjuk untuk menjadi rumah sakit darurat COVID, kami melakukan perubahan terhadap beberapa ruangan. Salah satunya adalah ruangan SAL. Jadi kami mencari ruangan mana yang paling layak untuk digunakan oleh pasien-pasien COVID. Kita rubah, kita pasang skat, dan kita semaksimal mungkin menjadikan ruangan itu layak untuk dihuni oleh pasien COVID. Jumlah ruangan yang kita punya pada saat itu adalah 10 ruangan yang bisa kita gunakan untuk merawat pasien COVID. Nah, lagi-lagi di sini kita dituntut untuk menggunakan semua sumber daya yang ada dengan segala keterbatasan untuk memberikan pelayanan optimal. Untungnya kami mempunyai aplikasi telemedicine yang diberikan gratis oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kita bisa melakukan telekomunikasi dengan dokter yang ada di rumah sakit lain. Dalam rangka ini kita bekerja sama dengan rumah sakit haji, sehingga kita bisa mengirimkan foto torak dan kita bisa menanyakan asesmen pasien kepada dokter spesialis yang ada di sana. Pada saat itu kami hanya mempunyai 3 radiografer. Bagaimana mungkin dengan banyaknya jumlah pasien dalam satu hari, 3 radiografer itu sendiri harus sering kerja lembur untuk memberikan pelayanan foto ronsen. Nah, dari segala keterbatasan yang kita punya, adopsi metode agile itu sangat membantu. Kita melakukan upaya yang sebenarnya mustahil untuk kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang sangat optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Waru. Saya menghimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya juga masyarakat di daerah Pantura, untuk melakukan vaksin COVID-19, karena vaksin itu sendiri merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk keluar dari pandemi ini. Jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Saya Dr. Sulistiawati, dokter umum sekaligus PIC di RSUD Waru Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.